ini melalui via Zoom ada Ibu Helen Ganepo Eskep MKes, Ketua Perempuan Indonesia Mandiri Sumatera Selatan. Kemudian juga ada Dwi Irma Mayang SKI MKM, Pemuda Prestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dan juga merupakan Putri Nusantara atau Duta Wisata Nasional 2022. Saat ini kita masih terus menghubungi kedua narasumber pagi ini di Hari Kebaya Nasional. Berbicara mengenai kebaya, ini memang identik dengan pakaian atau seragam ataupun yang dikenakan oleh perempuan Indonesia. Kalau kita bicara mengenai kebaya, kebaya tidak hanya terbuat dari katun, namun juga brokat dan termasuk dari sutra. Dari kelas yang sederhana hingga kelas yang lebih mahal, tentunya kebaya memiliki identitas tersendiri bagi setiap perempuan yang memakainya. Nah, kebaya ini lebih elok jika dipadu-padankan dengan kain khas daerah masing-masing. Untuk di Sumatera Selatan sendiri, ada beberapa kain yang dapat dipadu-padankan dengan kebaya seperti kain songket, kemudian kain jemputan ataupun kain jupri. Dengan dipadu-padankan dengan kebaya yang sebagai atasan, kemudian kain sebagai bawahan dari identitas perempuan Indonesia ini akan terlihat semakin anggun, mencerminkan wanita Indonesia memiliki kesopanan, kemudian juga tidak hanya keanggunan ya, kesopanan, kemandirian dari penggunaan identitas kebaya itu sendiri. Kesininya, kebaya tidak hanya digunakan di acara-acara seperti pernikahan atau pesta ya. Namun kebaya pun di acara formal ini lebih sering digunakan. Artinya kebaya tidak lekang oleh waktu. Perempuan Indonesia tetap menggunakan kebaya dengan khasnya masing-masing, dengan bahannya masing-masing, dan tetap mereka gunakan di era modernitas seperti ini. Kebaya tidak lekang oleh waktu karena memang kebaya terus bervariasi, memiliki fashion tersendiri di setiap zamannya, termasuk hingga saat ini anak-anak muda pun sudah mulai mengenal kebaya dengan mode-modenya tersendiri. Kita akan masih terus menghubungi narasumber kita pada pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini dengan membahas Hari Kebaya Nasional. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu selingan berikut ini. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Batu Raja 90,5 MHz, Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini di Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli. Hari Kebaya Nasional ini memang waktu itu keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 di era Presiden Joko Widodo. Pada saat itu Joko Widodo menetapkan bahwa Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli tahun 2023. Artinya sudah 2 tahun penetapan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal hari ini. Nah, itu merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Kita akan
menyapa dulu, sudah ada salah satu narasumber yang bergabung pada pagi hari ini. Sudah dua-duanya sudah tersambung? Baik, sudah tersambung dengan Mbak Dwi Irma Mayang selaku Pemuda Prestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dan juga Putri Nusantara Duta Wisata Nasional 2022. Selamat pagi, Mbak Dwi. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Dwi. Halo. Iya. Halo, selamat pagi Mbak Dwi Irma Mayang. Panggilannya apa ini anaknya Mbak? Mayang. Mayang, lebih identitas dengan khas Indonesia ya, Mayang ya Mbak ya? Ya, bunga kelapa ya kalau di KBBI. Baik, bunga kelapa, baik. Baik, Mbak Mayang merupakan Pemuda Prestasi Provinsi Sumatera Selatan 2024 dan di tahun 2022 juga Putri Nusantara Duta Wisata Nasional. Seperti itu, benar ya Mbak ya? Ya, benar saya. Iya. Kalau kita bicara tentang pemuda prestasi ini apa Mbak pada tahun lalu 2024, belum lama ini ya? Ya, betul sekali. Jadi Pemuda Prestasi Provinsi Sumatera Selatan itu penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan kegiatannya sendiri dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan saya sendiri perwakilan pemuda dari Kabupaten Muara Enim yang alhamdulillah mewakili Kabupaten Muara Enim di tingkat provinsi untuk menyandang gelar Pemuda Prestasi Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Oke, dan bahkan di tingkat nasional pernah menjadi Putri Nusantara Duta Wisata Nasional 2022. Apa yang bisa diceritakan pada saat tahun 2022 itu, Mbak? Oke, jadi Putri Nusantara itu ajang di tingkat provinsi. Kemudian saya diamanahkan untuk melanjutkan di dunia pageant ya, tingkat nasional itu melalui pageant Duta Wisata Nasional. Jadi di sana kita bukan kalau di pageant itu bukan hanya foto, tapi ada 3 brand, beauty, and behavior. Jadi 3 lingkup itu dikombinasikan bukan hanya sekedar foto-foto, tapi impact dari kegiatan tersebut ke masyarakat sekitar. Seperti itu. Oke. Mbak Mayang, saat ini apa nih yang dilakukan Mbak Mayang? Masih studikah atau sedang menjalani aktivitas pekerjaan seperti itu? Oh iya, untuk saat ini saya bekerja dan kemudian merupakan mahasiswa aktif doktoral ke Universitas Sriwijaya. Baik, Mbak Mayang, Hari Kebaya Nasional 24 Juli ya. Ini baru 2 tahun pada eranya Presiden Joko Widodo menetapkan Hari Kebaya Nasional pada tanggal 24 Juli di tahun 2023. Nah, kebaya tersendiri ini bukan hanya identitas pakaian bagi kita ya. Mbak Mayang sendiri sering menggunakan kebaya, Mbak? Sering sekali ya Mbak Mayang. Oke. Kalau kita bicara mengenai kebaya dari kacamata seorang putri berprestasi ini, apa sebenarnya makna kebaya sendiri Mbak Mayang? Selain warisan budaya ya Mbak, menurut saya saat ini kebaya itu udah jadi identitas perempuan Indonesia. Banyak yang anak muda generasi sekarang menempuh pendidikan di luar. 91,6/2 Palembang, teman terbaik kamu sama Darby Ramadan dan juga Anggi. Yoi. Owner dari La Mirabel teman berdua ya. Tadi ngobrolnya udah panjang, udah dari sejarah Mbak Mayang masih bicara mengenai kebaya. Terus ini produk-produknya juga ada yang manis, kan ada yang kebaya asin, saat ada ini yang kan everything in sering between ya, kita ada pempek ketahui, juga malah. Nah, tidak tapi hanya sekarang terbuat kita dari bakal sutra ya. Kalau dulu kan dari kain-kain yang memang hanya nggak ubah digunakan segmen oleh ya. pada zaman Kita ubah kolonial, sesinya. bahkan Ya, lewat ke sana Mbak dikit Anggi, dengan kita bakal kain-kain mainin yang games. katakanlah yang Mungkin cenderung Mbak juga lebih pernah hype lihat di seperti itu. TikTok segala macam Kesininya gitu ya. kebaya sudah Games itu semakin aku nggak tahu kalau mendunia ya, bla, 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 sudah semakin edisi merata di semua kalangan La seperti Mirabel. itu, termasuk di Oke, kalangan bawah jadi seperti itu. kata kunci Nah, yang aku bakal lontarkan nanti ke Mbak apa Anggi yang ya. ingin Aku Mbak kalau Mayang nggak sampaikan buka melalui bisnis La Mirabel, kebaya ini aku sendiri nggak tahu sebenarnya? kalau apa nih kira-kira fun fact yang pas buka bisnis ini, pas jual donat dari La Mirabel, Mbak baru tahu gitu ya. Oke nggak? Boleh ya, bisa ya. Oke, aku penasaran banget nih untuk tahu fun fact lain ya. Jadi nanti besok kalau misal nyari donat lagi sarapan gitu ya, lagi ngantuk gitu kan kayak. Halo. Ini nggak ada waiteringnya Bu. Halo Mbak Tiba-tiba Mayang. kayak Boleh kayak gitu apa ya. dia mas waitering ini katanya beli baik lah.
Terus oke, langsung aja kalau gitu ya, kepanjangan ya. Kalau nggak buka bisnis La Mirabelle, Mbak Anggi nggak tahu kalau Kalau donat itu kalau ada white tree-nya itu tandanya udah Halo. matang. oh itu tadi ya. Sebelumnya aku taunya belum matang, dipinggirin jadi. Terus dipiring-piringin terus kayak gitu biar nggak ada putihnya. Oh, Jadi aku kira oke. putihnya itu tandanya ya belum matang karena nggak kecebur minyak kan. Iya. Gitu. Ternyata white ring itu tandanya donatnya bagus. Oh, dibiarin ya ternyata Dibiarin ya. aja, justru malah ada itunya jadi cantik. Emang pas kapan sih mbaknya baru tahu kalau ternyata butuh ada white ring itu tadi di donat? Pas pelatihan. Pas pelatihan di Iya. BLK tadi? Iya, Oh. sebelumnya aku nggak Tutup tahu. dulu, tutup. Aku kira kalau donat yang kayak gitu tuh matangnya, Tutup dulu, aduh tutup matangnya dulu. nggak sempurna. Tidak. Oh, remeh ya kayak. Iya, Gimana sih bisa masang gak sih? ternyata mereka yang bagus. Itu Aku Oh, juga oke. nggak tahu apa-apa. Oke, luar biasa. Dia masuk Lagi nggak? Boleh. Boleh ya? Lagi.